Pak Teguh, tapi kalau melihat pemerintahan berikutnya kan mengusung jargon keberlanjutan. Iya. Nah ini kalau kita mengusung jargon keberlanjutan, nah kita masih bisa tidak kemudian menanggung beban dengan keberlanjutan itu, apalagi kemudian kita masih punya pembangunan infrastruktur, ada pembangunan IKN di sana, lalu kemudian ada program presiden terpilih makan bergizi gratis begitu. Nah itu kira-kira bagaimana menurut Anda mengenai kondisi? Kalau ini memang jadi perdebatan ya, perhitungan kami itu kalau memang benar-benar semua ambisi presiden baru itu dilaksanakan seketika, tidak gradual, memang secara fiskal itu tidak memungkinkan. Misalnya program makan siang gratis kalau kita mau mengcover seluruh siswa dari SD, TK atau balita sampai SMA itu membutuhkan angka yang more than lebih dari 400 triliun gitu. Sehingga memang kita juga harus bisa memilah dan kita juga harus bisa menyadarkan masyarakat gitu bahwa memang ada masalah atau ada sebenarnya kapasitas fiskal kita yang belum mampu mensupport mengenai janji-janji itu, sehingga janji-janji itu bisa dilaksanakan secara gradual lah, artinya step by step, itu nggak bisa langsung semuanya diterapkan. Tapi saya rasa sampai saat ini kalau kita bisa melanjutkan dan juga mengimplementasikan janji-janji kampanye presiden terpilih secara gradual, saya rasa masih oke-oke aja. Asal kita tidak langsung benar-benar pengen melakukan semuanya seketika. Ini yang perlu kita pikirkan. Baik, kita akan tampilkan berikut ini polling berikutnya dengan pertanyaan, apakah perekonomian sudah mencerminkan semangat nasionalisme? Sebanyak 78% menyatakan belum. Pak Sukudi, kenapa kemudian banyak sekali yang menyatakan ekonomi kita ini belum mencerminkan semangat nasionalisme, Pak Sukidi? Menarik sekali. Saya kira tepat, karena perekonomian kita sebenarnya mencerminkan kolonialisme itu sendiri. Saya melihat bahwa tumbuh satu pemimpin yang bermental kolonial. Kita lihat bagaimana korupsi itu terjadi sejak zaman kolonial, terutama melalui VOC itu sendiri. Dan hari-hari ini korupsi yang merajalela itu merefleksikan bahwa perilaku kolonial itu telah terinternalisasi pada pemimpin kita. Sehingga target untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, keterbelakangan di bidang pendidikan, itu tidak akan pernah tercapai selagi tata penyelenggaraan negara itu diwarnai dengan korupsi yang merajalela. Dan korupsi yang merajalela itu menunjukkan bahwa mentalitas kolonial itu terwariskan dan terinternalisasi pada para penyelenggara negara. Itu pertama. Yang kedua, penguasa dengan mental kolonial itu juga terbukti pada ketidakseriusan mereka untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga hampir 10 tahun terakhir ini kemiskinan tutup tinggi, dan kelas menengah yang rentan untuk jatuh miskin, tetapi susah untuk naik kelas menjadi kelas kaya, cukup besar. Dan hari-hari ini kita menyaksikan kelas menengah yang begitu rentan sekali karena kebijakan ekonomi yang tidak menunjukkan keberpihakan pada kelas menengah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pada segmen kelas menengah dan kelas miskin ini saya tidak melihat ada satu ikhtiar yang serius untuk mengentaskan mereka dari ketertinggalan secara ekonomi dan dari kemiskinan itu sendiri. Jangan-jangan kita patut bersikap kritis bahwa mereka ini satu kelompok yang dibiarkan untuk tertinggal karena untuk kepentingan elektoral itu sendiri. Mudah untuk mengendalikan mereka dengan bansos, dengan bantuan-bantuan yang bersifat karikatural, tapi sebenarnya tidak mengentaskan mereka dari keterbelakangan dan kemiskinan. Dan buat saya itu adalah praktek kekuasaan yang kolonial itu sendiri. Tidak ada ikhtiar dan keberpihakan yang serius untuk mengentaskan mereka dari penjara kemiskinan dan penjara keterbelakangan. Pak Sukidi, karena kemudian kemiskinan itu seakan-akan kemudian dibiarkan begitu seperti Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.